Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Judul dari perikop itu adalah Salam kepada 7 jemaat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan salah satu bagian dari salam pembuka dalam kitab Wahyu. Perikop ini berbicara tentang salam kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Jemaat di Asia Kecil itu nanti akan dijelaskan lebih detail pada pasal-pasal berikutnya. Jemaat itu terdiri dari jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan 7 jemaat di Asia Kecil atau yang sekarang disebut dengan daerah Turki. Mereka adalah komunitas-komunitas Yunani yang tinggal di Asia Kecil pada saat itu, sebelum nantinya ditaklukkan oleh kerajaan Turki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari perikop yang baru saja kita baca ini, khususnya tentang identitas kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita bisa melihat tentang bagaimana Yesus Kristus sudah melepaskan kita dari dosa. Di dalam perikop yang kita baca tadi dijelaskan bahwa bagaimana kita adalah orang-orang yang sudah dihapus dosanya oleh pengorbanan Kristus. Di sini Rasul Yohanes ingin menekankan bahwa pengorbanan Kristus untuk penghapusan dosa itu merupakan hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Ini menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang harusnya dihukum. Tapi karena anugerah Tuhan, kita boleh menikmati kasih karunia. Kita boleh disebut sebagai orang-orang kudus hanya karena kekudusan Allah diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian perikop ini adalah pengungkapan tentang Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega. Saudara, Alfa dan Omega merupakan alfabet Yunani dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Mungkin dalam alfabet yang bisa kita pakai huruf Latin, alfabet Latin itu seperti huruf A dan huruf Z. Kurang lebih artinya seperti itu. Nah, saudara, di dalam bagian ini Tuhan ingin menjelaskan bahwa Dia adalah Allah sebelum segala sesuatunya ada, dan Dia tetap akan ada sampai selama-lamanya. Ini berarti bicara tentang ketakterbatasan daripada Kristus itu sendiri. Dan kemudian itu diungkapkan bagaimana Dia akan terus ada dan Dia akan datang untuk menghakimi dunia. Nah, saudara, makna daripada pengajaran ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, kita berserah kepada Allah, kita dipimpin oleh Allah, dan kita akan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dari selama-lamanya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Artinya sampai kapanpun Dia akan terus menyertai kita. Hal ini menjadi sebuah dorongan positif bagi orang-orang Kristen yang pada saat itu sedang mengalami penganiayaan, khususnya dari kerajaan Roma. Dan karena itu, orang-orang Kristen dipaksa sedemikian rupa untuk mengakui kekuasaan dari kaisar-kaisar Roma pada saat itu dan yang sedang menindas orang Kristen. Tapi Rasul Yohanes ingin berkata kepada mereka untuk melihat kepada kuasa yang sesungguhnya, kuasa yang sejati, yaitu Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Melalui Yesus kita bisa mengenal Allah Tritunggal, dan Dialah yang kemudian datang untuk menghakimi dunia. Dialah Allah yang sesungguhnya, Dialah penguasa yang sesungguhnya. Dan
kesadaran akan kemahakuasaan Allah itulah yang kemudian harus menjadi motivasi bagi mereka untuk tetap berharap, setia kepada ajaran-ajaran iman, dan setia kepada Kristus, meskipun mereka menghadapi banyak sekali tantangan. Selain itu, Rasul Yohanes juga mengajak kita untuk menghormati dan memuliakan Allah. Allah yang tak terbatas, Allah yang mengendalikan alam, Dialah yang menebus kita, dan karena itu kita harus mengingat akan Dia, kita harus menghormati akan Dia, kita harus bergantung kepada Dia. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk mari kita menghormati Allah, kita menghargai Allah dalam karya penebusan Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan status kita. Lalu kita berusaha mencari Allah, bergantung kepada Allah, belajar untuk mengenal Allah lebih dalam dari Alkitab, dari khotbah-khotbah, dari pendalaman-pendalaman Alkitab. Itu membantu kita semakin mengenal Allah. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini. Saudara, apakah kehidupan saudara sudah menjadi orang Kristen yang menghargai karya pengorbanan Kristus dengan hidup di dalam kesalehan? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat menghidupi anugerah keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara, marilah kita menghormati kasih karunia Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah menyertai kami dari malam sampai pagi. Kami tahu semua itu hanya karena anugerah bagi kami Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami boleh bangun, itu karena kebaikan-Mu bagi kami. Bapa, sekarang kami juga bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kami harus menghormati karya penebusan-Mu. Kami harus melihat kemahakuasaan-Mu untuk menjadi motivasi bagi kami untuk tetap setia di dalam perjalanan iman kami untuk menuju kepada persekutuan yang intim dengan Engkau dan Bapa dan Roh Kudus. Engkau ajar kami ya Tuhan untuk bisa terus hidup di dalam kesalehan, supaya kehidupan kami sesuai dengan status kami dan sesuai dengan natur yang telah Engkau berikan kepada kami. Perbaharui hidup kami supaya menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan dari pagi, siang sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan hanya untuk kehormatan-Mu saja, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.